Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan,
Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk mengenal kepribadian Tuhan Yesus, kita membutuhkan waktu seumur hidup kita. Bahkan seandainya kita sudah sampai batas kehidupan kita, belum tentu kita mengenal Dia dengan benar, karena pengenalan akan pribadi Tuhan adalah pengenalan pribadi yang begitu luas, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi. Banyak pengajarannya yang sulit dimengerti sampai kita mengalaminya. Banyak sifat dan karakter Tuhan yang kita sulit mengerti untuk dibandingkan dengan siapapun di atas muka bumi ini. Untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, maka kita membutuhkan Alkitab dan membutuhkan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk mengenali kepribadian Tuhan. Kalau kita membandingkan akan pengenalan Tuhan di zaman yang sekarang, di mana Alkitab sudah tersedia buat kita, begitu banyak terjemahan dan tafsiran atas firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dengan mudah melalui internet atau melalui gadget kita. Di zaman sekarang ini, dalam tanda petik, sepertinya kita mudah mengenal Tuhan. Tetapi kita mesti sadar bahwa Tuhan itu bukan textbook. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki karakter dan kepribadian yang sempurna. Mengenal Tuhan yang sekarang, ketika kita menghadapi suatu masalah, Dia akan menolong kita, membawa kita pada dimensi supaya kita bisa memahami, belajar dari masalah dan mendapatkan akan pertolongannya. Tetapi kemudian ketika kita menghadapi masalah yang lain di kemudian hari, maka Dia bisa mengajarkan sesuatu yang berbeda daripada yang sebelumnya. Dia Tuhan yang kreatif, Dia tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya supaya belajar. Tetapi kalau kita ini orangnya kaku dan menganggap Tuhan itu textbook, maka kita akan sulit menerima akan kehadirannya, sulit untuk mengerti akan kehendaknya. Bersyukur kita hidup di zaman ini di mana firman Allah, pesan-pesan Tuhan sudah dijadikan buku. Maka sekarang ini kita menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang lengkap. Kita bisa membandingkan peristiwa satu dengan yang lain dengan mudah. Kita bisa melihat akan pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup orang lain dan satu orang yang lain. Dan dari sanalah kita belajar tentang karakter Tuhan, kepribadian Tuhan, dan kehendak Tuhan. Sekarang ini kita mudah mengatakan bahwa kehendak Tuhan buat aku tidak bisa lepas dari kebenaran yang Alkitab ini tulis. Tetapi sebelum pesan Tuhan dibukukan, maka orang hanya memegang akan Taurat Musa dan kitab nabi-nabi yang lain sebagai pegangan hidupnya. Tetapi kita bersyukur setelah karya Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus, maka Injil ditulis, surat demi surat kepada jemaat demi jemaat ditulis. Para rasul menulis pesan Tuhan dan kemudian ditutup dengan kitab Wahyu yang diterima oleh Yohanes. Sungguh kita hidup dalam satu keadaan yang jauh lebih mudah untuk mengenal Tuhan di zaman sekarang ini. Walaupun dengan kemudahan yang sekarang bisa membaca firman Tuhan, belum tentu mengerti firman Tuhan. Kita akan mengerti firman Tuhan dengan melakukan kebenaran. Maka kebenaran yang kita lakukan itu akan memberikan pengertian yang baru,
membawa kepada dimensi yang baru dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, berbakti kepadanya, dan menjadi partner untuk melakukan rencananya di atas muka bumi ini sepanjang kehidupan kita. Kali ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan di awal ketika Tuhan Yesus memanggil mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana mujizat demi mujizat dibuat. Ternyata semua hal itu tidak cukup untuk mengajari mereka siapa Tuhan itu. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita mendengarkan khotbah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Dan kita juga mengalami akan beberapa mujizat dan pertolongan Tuhan. Tetapi belum tentu kita bisa mengenal akan kepribadiannya yang luar biasa, yang sempurna itu di dalam hidup kita. Karena itu, mari terus mencari Tuhan dan menginginkan Dia, supaya benar-benar Dia nyata sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai penolong dan sebagai penuntun hidup kita. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudaraku, di zaman itu Yesus dikenal sebagai rabi. Dan buat orang awam, ketika seorang rabi, seorang guru memanggil Dia untuk menjadi pengikutnya, itu adalah suatu kehormatan besar. Apalagi apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus ketika Dia berumur 12 tahun. Dia di Yerusalem dan Dia berbicara, menjelaskan begitu banyak nas Alkitab kepada orang-orang di Bait Allah. Maka itu memunculkan pengenalan awal yang luar biasa, bahwa Yesus, anak Maria dan Yusuf, adalah seorang rabi yang memiliki kemampuan untuk menyingkapkan akan kebenaran firman yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Pada zaman itu, dipanggil seorang rabi untuk menjadi pengikutnya adalah satu kesempatan yang langka dan kesempatan yang terhormat. Sehingga orang-orang yang menjadi penjala ikan, nelayan ini, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka pun bersegera untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka melihat bagaimana Tuhan mengajar orang banyak tentang kehidupan, tentang berdoa, tentang garam dan terang dunia, tentang hukum Taurat, dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan mengajarkan tentang memberi sedekah, Tuhan mengajarkan tentang berpuasa, Dia mengajarkan tentang menghadapi kekhawatiran, Dia mengajarkan tentang hal menghakimi. Begitu banyak pengajaran yang Tuhan sampaikan di hadapan murid-muridnya. Dan mujizat demi mujizat dilakukannya, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Murid-muridnya mendengarkan pengajaran dan melihat akan mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus perlu untuk memberikan mereka pengalaman siapakah Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Murid-muridnya sudah terima banyak pengajaran, murid-muridnya sudah melihat akan banyak mujizat, kesembuhan, dan perkara-perkara ajaib di depan mereka. Tetapi ternyata itu tidak menjamin mereka mengenal Tuhan. Dan ketika mereka ditimpa badai di tengah-tengah danau Galilea, mereka takut, mereka khawatir, dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, "Kita binasa." Kita artinya aku dan engkau pengajarku, aku dan engkau Tuhan Yesus akan binasa. Tuhan bangun dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ekspresi murid-muridnya menunjukkan bahwa dalam hati mereka takut, cemas, dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Peristiwa dari Tuhan mengajar murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya bisa mengajar, bukan hanya bisa menyembuhkan, bukan hanya bisa membuat mujizat, tetapi Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala ciptaan. Pengalaman pribadi Tuhan kepada murid-muridnya. Belajar apa dari perikop ini? Belajar bahwa murid Tuhan diajari Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan punya cara untuk mengajari murid-muridnya mengenal Dia. Mengenal Dia bukan hanya sebagai guru dan pembuat mujizat, tapi mengenal Dia yang berkuasa atas segala ciptaan. Mari kenali Tuhan, mari cari Tuhan dengan segenap hati. Mari minta Dia menunjukkan kepribadiannya dan karakternya dan rencananya dalam hidup kita. Mari alami karakter dan kepribadian Tuhan lebih nyata dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.